pagi? Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, seperti biasa saya menghimbau untuk bagi yang membawa handphone untuk dinonaktifkan atau di silent agar ibadah dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi yang berbicara satu sama yang lain dengan yang lain. Oke, saya akan membacakan warta jemaat. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 akan diadakan ibadah doa malam yang akan diikuti dengan baca dari Alkitab yang diadakan pada jam 6 sore di gereja ini. Diharapkan jemaat dapat mengikuti rangkaian ibadah tersebut, dan bagi yang minta penjemputan bisa menghubungi Pak Yun untuk dijemput. Ya, saya berharap untuk semua bisa hadir untuk kita dapat datang bersama-sama pada hari Rabu jam 6 sore. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan naikkan lagu pembuka dari KPPK 240. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseteru pada Tuhan dengan hati yang murni. Kita akan menyanyikan lagu pengakuan dosa dari KPPK 327. Bapa yang telah dari surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa atas segala pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni Bapa terus segala kesalahan kami, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
Nah, kita akan dengarkan kembali pujian dari KPPK 294. Tuhan akan ditaburkan oleh pendeta Sutotan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Voice KP.
SKP untuk persembahan pujiannya yang telah disampaikan pada ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan hari ini kami boleh dapatkan dari Tuhan. Kami bisa bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Dan sesaat lagi kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, jadikan menjadi alat di tangan-Mu. Dan Roh Kudus juga berikan kami pencerahan, sehingga ketika kami mendengar apa yang diberitakan itu, kami dimampukan bisa mengerti, dan kami pun dimampukan untuk bisa menghidupi apa yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap bergantian sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertulis segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini?
Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya, diharapkan setiap kita luar biasa keadaan kita hari demi hari yang kita lewati bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan kepada peran yang membuahkan kehidupan. Setiap kita ketika dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, kita sudah diberikan peran masing-masing. Pada awal kita dilahirkan di tengah-tengah sebuah keluarga. Kita punya peran di sana. Dan untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan menjalankan peran yang Tuhan berikan dalam hidup bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan sebagai manusia. Contohnya ketika kita membentuk sebuah keluarga, kita akan mulai menjalankan peran sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri. Tahu nggak kira-kira waktu kita menikah peran kita itu seperti apa sih sebagai seorang suami? Rata-rata saya lihat banyak udah menikah ya. Saya tanya ke Pak Rudi dah. Pak Rudi ini masih fresh dia, mengingat kembali waktu membentuk sebuah keluarga. Pak Rudi, waktu membentuk sebuah keluarga, tahu peran seorang suami? Bertanggung jawab terhadap keluarga. Kerja mencari nafkah untuk keluarga, betul ya? Terus kalau Supiani waktu menikah menjadi seorang istri kan ya? Tahu nggak kira-kira peran seorang istri seperti apa sih di keluarga? Jangan sampai kita bentuk keluarga nggak tahu peran kita apa. Banyak anak muda ketika ditanya, kamu mau menikah? Iya. Tahu nggak kira-kira peran kamu ketika sudah menikah jadi seorang istri, seorang suami, perannya apa di tengah-tengah keluarga? Nggak tahu, pokoknya nikah aja dah. Kalau kita cuma berpesan bahwa mempunyai pikiran, pokoknya saya nikah saja, soal peran saya nggak mau tahu, kacau nanti keluarga. Adi tahu nggak kira-kira perannya waktu mau menjadi seorang istri di tengah keluarga? Tahu ya Adi ya? Oke, puji Tuhan. Nanti ketika kita sudah bentuk sebuah keluarga, Tuhan memberikan anugerah hadirnya anak-anak di keluarga yang kita bentuk. Kita punya peran yang lain lagi, tambah lagi perannya. Peran sebagai seorang papa, seorang mama buat anak-anak kita. Waktu anak itu lahir, dia juga berperan sebagai seorang anak. Nah, untuk kita menghidupi peran itu, selama hidup kita di tengah dunia ini bukan perkara yang mudah. Untuk kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Terus anak-anak ketika sudah mulai bertambah usia, masuk di sekolah, punya peran lagi dari sana. Peran sebagai seorang siswa. Samuel sekarang masih jadi siswa ya? Siswa ya? Kelas berapa Samuel? Kedua SMP. Tahu nggak peran Samuel apa sebagai seorang siswa? Tahu ya? Belajar ya? Masuk tertib, nggak terlambat, ketika ulangan jujur mengerjakan, itu peran kita bisa. Terus ketika terus sekolah setelah beberapa tahun sampai nanti di SMA kelas 3 naik tingkat lagi menjadi seorang mahasiswa. Olive nanti bentar lagi jadi mahasiswi ya. Oh nggak ada Olive? Mana Olive ya? Oh di belakang, oke. Olive itu sebentar lagi jadi seorang mahasiswi. Dia punya peran di sana. Ketika sudah selesai kuliah, masuk ke dunia kerja, kita berperan sebagai seorang karyawan di perusahaan ini. Ada nggak peran kita seperti apa sebagai seorang karyawan? Morris, gimana peran seorang karyawan Morris? Bertanggung jawab sama kerjaan. Bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ada aturan-aturan harus kita turuti di sana. Terus bagaimana ketika kita bicara tentang kehidupan kita bergereja? Kita hadir di gereja ini,
kita masing-masing mempunyai peran di sana. Kalau saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya menjalankan peran saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kemudian ada beberapa jemaat yang dipanggil untuk menjadi pengurus, menjadi majelis gereja. Ada peran yang harus dijalankan di sana. Terus kalau jadi jemaat biasa gimana? Ada nggak peran kita? Ada. Jangan pikir saya jemaat biasa, nggak mau peran apa-apa deh. Enggak, ada peran kita di sana. Nah, ketika kita bicara tentang peran yang harus kita jalankan untuk bisa bertahan, kita setia dan taat melakukan peran itu, bisa sampai berapa lama kita bertahan untuk menjalankan peran tersebut? Tuhan berharap ketika kita berperan dalam hidup kita berkeluarga, berapa lama sih peran kita untuk kita jalankan dalam hidup berkeluarga? Selama kita hidup, betul ya? Pernikahan di dalam kekristenan sekali seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan itu. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup, seringkali pernikahan itu ketika kita harus berperan menjalankan peran itu, kita lalaikan, kita abaikan. Sehingga di dalam keluarga itu, suami tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami, keluarganya bisa berantakan, hancur. Yang harusnya dia setia kepada istrinya, mulai melirik wanita lain yang lebih cantik katanya. Kalau di rumah dekat istri baunya minyak kayu putih. Wah, kalau dengan wanita ini cantik, lebih muda lagi, wangi, bau parfum tuh. Mulai kecantong. Sudah tidak lagi memerankan peran sebagai seorang suami. Apa yang terjadi pada akhirnya? Suami mulai berselingkuh. Mulai terjadi perselisihan, cekcok, dan berakhir dengan perceraian. Seorang istri, perannya untuk apa? Mengurus rumah tangganya. Suami udah capek kerja, dari pagi dia harus meninggalkan rumah, pergi ke kantor, kerja, cari uang. Istrinya harusnya baik rumah ya. Shopping dia. Suami pulang dia, aduh, ini kapal pecah atau rumah tinggal. Semua berantakan. Kira-kira respon dari suaminya udah capek kerja melihat kondisi seperti itu, emosinya tenang nggak? Dia memuncak emosinya. Ketika dia melihat istrinya yang harusnya menjalankan peran tapi melalaikan peran itu, rusak hubungan itu. Jadi ketika kita bicara tentang kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada peran yang dipercayakan untuk kita jalankan, itu berapa lama kita bisa jalankan itu? Tuhan berharap dalam hidup berkeluarga seumur hidup kita. Tapi dalam prakteknya seringkali hanya berjalan dalam hitungan tahun. Saya kadang-kadang cukup kaget ya ketika lihat ini bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan jadi Kristen, keluarga bisa berakhir dengan perceraian. Aneh nggak bagi kita? Aneh. Bukan hanya jemaat biasa, ada juga yang sudah menjabat sebagai pejabat gerejawi. Bahkan juga ada orang yang sudah melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Ada yang bercerai. Aneh kan? Dulu saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu ya, ada seorang penyanyi yang badannya gembul banget tuh, gendut waktu itu ya. Dia nyanyi lagu Hai Burung Dengarkanlah, pernah nggak dengar ya? Dia menikah waktu itu. Baru menikah 1 hari atau 2 hari cerai itu sama istrinya. Bingung ini mau nikah, mau main-main atau apa sebetulnya? Ini yang terjadi. Jadi ketika kita bicara untuk mempertahankan peran kita itu, untuk kita setia dan taat, bukanlah perkara yang mudah. Seringkali kita hanya dalam hitungan
tahun, hitungan bulan, bahkan hitungan hari, kita bisa meninggalkan dan melepaskan peran tersebut. Terus kalau pelayanan kita di gereja seperti apa? Saya coba lihat rekan-rekan yang menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya tanya, kamu sekarang udah pelayanan di mana, tempat yang dulu ya? Oh enggak, tempat baru lagi. Iya baru lagi. Baru berjalan paling 1 tahun 2 tahun, udah pindah, loncat satu tempat yang lain. Berikutnya saya tanya lagi, masih di sana? Enggak, pindah lagi, jauh. Pindah lagi. Jadi mau apa sebetulnya? Kita berjemaat pun sama. Kita ketika dihadirkan oleh Tuhan untuk menjadi jemaat di sebuah gereja, setialah di dalam gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan loncat sana, loncat sini. Ya, pindah sana, pindah sini. Tuhan menghendaki untuk kita berperan dengan setia dan dengan taat ketika Tuhan tempatkan kita di sebuah tempat. Sebagai seorang yang telah ditebus dalam Yesus Kristus, kita pun juga mengambil peran sebagai seorang anak Tuhan. Antara orang yang belum percaya Yesus dengan orang yang sudah percaya Yesus, kita memiliki peran yang berbeda dengan mereka. Kita sadar nggak sebetulnya peran sebagai seorang anak Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini seperti apa peran kita? Dari pembacaan 2 nas firman Tuhan tadi, baik di dalam nas pendahuluan atau nas pembimbing dalam ibadah, 2 Timotius pasal 2 ayat 22, dan juga di dalam berita anugerah 2 Korintus pasal 13 ayat 11, kita diingatkan ada 2 hal mendasar waktu kita menjalankan peran itu. Hal yang pertama itu, kita harus menjauhi dan juga kita harus mengejar dan mengusahakan. Satu harus dijauhi, satu harus dikejar, diusahakan bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, hal apa yang harus kita jauhi sebagai peran kita sebagai seorang anak Tuhan di tengah dunia ini? Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 tadi. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22. Apa dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Apa yang harus kita jauhi? Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Saya lihat di sini masih cukup banyak anak-anak muda ya. Bicara tentang nafsu orang muda yang harus jauhi itu, contohnya apa sih kalau? Siapa di sini yang masih muda ya? Jadi masih muda ya? Oke. Nafsu orang muda seperti apa sih yang harus kita jauhi? Terus Ya, nafsu orang muda seperti apa sih harus kita jauhi? Nafsu orang muda. Apa yang harus kita jauhi nafsu orang muda? Contohnya nafsu orang muda. Kalau bingung tanya yang lebih tua dulu deh, yang sudah lewat masa mudanya ya. Siapa yang sudah lewat masa? Oh, Ibu Sucen. Ibu Sucen, ingat lagi waktu masih muda. Nafsu orang muda seperti apa? Kalau tadi kan Jerry nih, seorang laki-laki. Ibu Sucen, dia sudah melewati masa muda, sekarang masuk usia lanjut. Ya. Nah, apa yang harus dijauhi nafsu orang muda itu? Contohnya. Jauh. Ya. Bingung ya, kadang-kadang ya kita lihat mempunyai jawaban nafsu orang muda ya. Jadi udah dapat ya pikir? ya, jadi orang Iya, kalau nafsu orang muda itu dorongan apa ya? Secara seksualitas itu menggebu-gebu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan itu, kita akan terbawa arus
Sehingga kecenderungan di kota-kota besar secara khususnya yang namanya free sex istilahnya itu, kumpul kebo kumpul bareng-bareng tanpa ikatan apa-apa, yang penting saya senang sama dia, itu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Ya, lumrah terjadi. Memuaskan keinginan dorongan secara seksual itu. Tuhan katakan jauhi itu. Seorang anak muda, nafsu orang muda itu ingin mencoba membuat sesuatu yang baru buat hidup dia. Misalnya ditawarkan, kamu lihat tuh cowok itu, dia gagah keluar dari mulutnya asap. Wah, kalau dia lagi mengisap sesuatu, asapnya kemana-mana putih, ada kabut seperti ini. Mau nggak coba? Anak muda paling senang untuk coba-coba. Ya, untuk coba-coba. Kalau seorang perempuan gimana nafsu orang muda? Ibu Ade dulu pernah jadi muda ya, sekarang pun masih muda ya. Gimana Ibu Ade kalau nafsu orang muda Ibu Ade? Biasanya mau tampil yang wah, ya. Pokoknya orang kagum dengan saya, urusan ada duit atau nggak ada duit nanti urusan belakang. Penting saya keren, ya. Penting saya keren. Sehingga bagi dia untuk mendapatkan sesuatu buat saya supaya tampak saya dikagumi oleh banyak orang, itu menjadi dambaan saya. Ya. Jadi dambaan saya. Pernah dengar nggak ya, ada istilahnya itu sugar baby. Tahu ya sugar baby ya? Om-om yang udah tua-tua, tapi kantongnya tebal. Kalau miskin-miskin, kiri-kiri kantong tipis nggak dipandang orang gitu ya. Yang kantongnya tebal, itu mulai dilirik oleh anak-anak wanita muda-muda, betul kan? Mulai dekat, kemudian dirayu sana sini, untuk apa tuh ya? Mendapatkan sesuatu, uang terjamin, segala sesuatu terjamin untuk memuaskan keinginan itu. Yang penting tampil beda, dikagumi oleh orang. Mendekati cowok tua gini nggak masalah, yang penting kantong tebal. Itu yang terjadi. Jadi firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah menjadi seorang anak Tuhan, berperanlah sebagai seorang anak Tuhan, jauhilah nafsu orang muda itu. Jauhi. Dan yang kedua itu adalah kejar, usahakan. Apa yang harus kita kejar? Sebelum kita lihat satu yang harus kita kejar, kita masih ingat gak ya sebagai seorang anak muda, ada semboyan yang menjadi sesuatu yang sangat dibangga-banggakan oleh orang muda. Semboyannya apa ya? Semboyannya itu muda, poya-poya. Kalau udah mulai tua, kaya raya. Kalau terakhir mati, masuk surga. Yang bikin itu enak ya. Muda kayak poya-poya, habiskan semua, puaskan keinginan hatimu. Ketika kau sudah tua, kau kaya raya, punya harta ini dan itu. Waktu mati, masuk surga. Bisa nggak terjadi hal seperti itu? Itu hayalan kosong model seperti itu. Ya, hayalan kosong. Justru ketika engkau masih muda, engkau berfoya-foya, menghambur-hamburkan segala sesuatu untuk memuaskan kedaginganmu, hawa nafsumu, itu akan menjadi kehancuran buat hidupmu. Nah, yang kedua kita lihat apa yang harus kita kejar dan kita usahakan sebagai seorang anak Tuhan tengah-tengah dunia ini. Di dalam nasihat yang tadi sudah diberikan, hal yang pertama itu kita kejar adalah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu yang kita kejar. Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Sehingga firman Tuhan pernah katakan di dalam Alkitab,
Sebagai seorang anak Tuhan, kita ini harusnya mengejar yang namanya hidup damai dengan satu dengan yang lain. Kita hidup bukan untuk cari musuh. Pernah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ahok waktu dia diwawancarai. Dia diajarkan gini, kalau punya teman 1000 itu masih kurang. Tapi kalau punya musuh 1, kebanyakan. Ya, kebanyakan musuh 1. Nah, firman Tuhan katakan ketika kita menjalani hidup berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, carilah perdamaian itu. Kita bukan untuk mencari musuh dalam hidup ini. Ya, bukan untuk cari musuh. Ketika ada orang yang tidak menyenangkan hati kita, kadang-kadang menjengkelkan buat kita, bukan kita dihadirkan untuk jadi musuh buat dia. Kita menjadi teman buat dia. Itu hal yang pertama. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai satu dengan yang lain. Yang kedua dikatakan di dalam 2 Korintus tadi, kita harus mencari itu apalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Dan kita harus usahakan menjadi seorang yang sempurna, sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Kita dalam hidup ini nggak mungkin menjadi seorang yang sempurna. Tapi kalau kita nggak mungkin jadi seorang yang sempurna, bukan berarti kita nggak berusaha untuk menjadi sempurna. Kalau orang terus menyatakan gini, aku banyak kelemahannya, aku nggak sempurna, betul. Tapi meskipun kau katakan engkau banyak lemah, tidak sempurna, bukan berarti engkau terus-terusan berada dalam kondisi seperti itu. Engkau harus berusaha, usahakan supaya engkau semakin hari semakin menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Nah, jika kita menghidupi kehidupan yang seperti ini, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Untuk menghidupi peran sebagai seorang anak Tuhan, seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan kecenderungan hati kita membutuhkan contoh untuk bisa kita ikuti dan kita teladani. Kita butuh contoh. Dari pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah dibacakan bersama-sama, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ini, memberikan solusi bagi kita tentang pribadi siapakah yang bisa dijadikan teladan dan contoh buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pribadi seperti apa? Ada yang suka mengatakan, para ahli katakan seperti ini. Ketika seorang anak itu dilahirkan di tengah-tengah sebuah keluarga, dia akan melihat contoh untuk dia tiru. Contohnya siapa yang dia bisa tiru? Orang tuanya. Sehingga para ahli ini katakan gini, ketika anak itu masih dalam masa-masa pertumbuhan, usahakan orang tua untuk ada dekat dengan anak. Supaya anak itu akan lihat, ini loh contoh orang tua saya, keteladanan hidup dari orang tua saya. Dia bisa ikuti, dia bisa meniru itu. Kalau misalnya orang tuanya sibuk banget, mulai matahari belum terbit, udah keluyuran dia keluar dari rumah. Pulangnya waktu matahari sudah terbenam. Anaknya tinggal sama pembantu. Yang dia contoh siapa nanti? Pembantunya. Bersyukur kalau pembantu yang merawat, menemani anak itu seorang yang sama-sama sudah jadi anak Tuhan. Kalau belum, kita bayangkan jadi apa nanti. Pernah suatu kali seorang ibu kaget waktu anaknya kumpul sama-sama dengan orang tuanya untuk acara makan. Mari kita akan berdoa bersyukur untuk makannya. Lalu anaknya angkat tangan, Alhamdulillah Tuhan.
Alhamdulillah untuk makanan nikmat hari. Kaget orang tuanya. Orang tua tanya dulu, kamu kan anak Tuhan. Kenapa dalam doamu ketika kita akan menikmati makanan ini keluar kata-kata seperti ini? Kalau ada anaknya katakan, Mbak yang ngajarin saya sih apa-apa sedikit astagfirullah. Alhamdulillah, kaget berdua. Kenapa? Karena belajar dari ini, contoh ini. Jadi dalam hidup kita, siapakah yang menjadi teladan dan contoh untuk kita tiru? Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Filipi pasal 2 ayat 5-11, pribadi yang bisa menjadi contoh dan teladan buat kehidupan kita, yaitu Kristus Yesus. Coba kita lihat di ayat yang kelima tadi yang sudah dibacakan, Filipi pasal 2 ayat 5, dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup bersama. Kita nggak mungkin hidup ini dalam dunia hidup yang menyendiri, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk pribadi, sekaligus sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi bersama-sama dengan orang lain. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan berjumpa dengan berbagai macam keunikan setiap pribadi. Hari ini kita hadir di gereja ini. Beda nggak setiap orang di dalam karakternya masing-masing? Beda. Yang udah tua, kira-kira karakternya lebih baik atau lebih nggak baik? Jangan kita pikir kalau udah tua itu udahlah nggak macam-macam lagi, banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Karakternya bisa aneh-aneh, ya kan? Nah, dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain, dengan berbagai macam keunikan karakter satu dengan yang lain, bisa membuat gesekan dan benturan itu. Nah, bagaimana untuk kita belajar? Belajarlah kepada Kristus dikatakan. Ya, kita belajar bersama-sama, belajar kepada Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Perasaan dan pikiran Kristus seperti apa yang akan kita pelajari, yang bisa kita teladani. Kita lihat di dalam beberapa ayat selanjutnya dari Filipi pasal yang kedua ini. Ada 3 hal yang akan kita coba lihat. Hal yang pertama itu dikatakan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah. Dalam kekristenan kita kenal Trinitas atau Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini setara. Ya, enggak ada yang lebih rendah, lebih tinggi. Enggak, tapi setara. Tapi Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia meskipun walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Mudah nggak Bapak Ibu untuk menganggap diri kita ini yang harusnya kita memiliki posisi yang hebat, yang tinggi, tapi kita tidak menganggap bahwa kita di posisi yang seperti itu? Bukan gampang. Saya kadang-kadang suka ketemu ya sama beberapa anak-anak muda. Wah, dia punya orang tuanya kaya raya luar biasa. Tapi dia pribadi yang nggak sombong dengan kekayaan orang tua. Yang nggak sombong. Saya kemarin baru jemput anak saya Edri di rumah temannya yang tinggal di Pondok Hijau Golok. Di Pondok Hijau Golok itu, saya pikir rumah yang biasa-biasa aja. Pernah ke sana ya? Salah satu klaster
di mana dia tinggal itu klaster Tiara. Pernah nggak masuk ke klaster Tiara? Kalau kompleks di Melati itu biasa perumahannya, bukan perumahan mewah-mewah banget, biasa aja. Tapi kalau kita masuk di kompleks perumahan Pondok Hijau Belok, wah luar biasa. Oli pernah nggak kesana Oli? Pernah ya? Bagus nggak rumahnya Oli? Oh mewah-mewah banget ya. Saya dengar cerita dari Edri, dia katakan gini, rumah temannya itu waduh, udah gede, bertingkat, luas rumahnya. Untuk perabotannya saja, isi dalam rumahnya katanya 10 M. Saya pikir-pikir, rumah saya aja bangunan fisik, apalagi perabotnya 1 M aja mungkin nggak nyampe itu. Ini isinya doang bro, 10 M. Berarti mewah nggak rumahnya? Mewah sekali. Meskipun orang tuanya kaya raya, tapi anaknya ini humble luar biasa. Bisa bergaul dengan siapapun, segala luar biasa ya. Beda dengan ceritanya si Mario ya, Mario Dendi ya. Tahu kan ceritanya ya? Anak seorang pejabat pajak, wah mentereng banget tuh. Dia pamer. Orang pakai istilah sekarang ini flexing di sosial media, naik motor gede Harley Davidson, naik mobil Jeep Ruby ya, keren, ya keren. Padahal kekayaan orang tuanya dari mana asalnya? Tahu sendirilah kita lah. Boleh mewah, tapi dengan cara-cara yang tidak benar yang mendapatkan itu. Udah sombong, tinggi dan arogan. Tuhan gak inginkan seperti itu. Kita belajar dari Kristus walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Yang kedua yang Yesus lakukan apa? Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau seorang itu sudah memiliki sebuah posisi yang tinggi, untuk merendahkan diri turun ke posisi yang rendah, mudah nggak untuk melakukan itu? Nggak mudah ya, sulit loh. Kita gini aja, yang biasa tinggalnya di rumah yang mewah, ruangan yang ber-AC, tahu-tahu diajak pergi ke sebuah desa yang miskin, yang terbelakang di sana. Tinggal di rumah yang lantainya aja lantai tanah. Mudah nggak untuk kita tinggal di sana? Saya dulu punya pengalaman seperti ini. Suatu kali saya bersama dengan keluarga pergi ke daerah Salatiga di lereng Gunung Merbabu. Saya pengen nginep di rumah penduduk di sana. Biasa kalau di rumah, di kamarnya ada AC. Di sana sih AC juga, tapi AC alami, udara pegunungan dingin, ya. Tapi kondisi rumah di mana kami tinggal di sana, lantainya itu lantai tanah. Jadi kalau tidur bukan pakai kasur, cukup pakai ini, terpal. Ya, terpal dipasang di sana, terus waktu hujan bocor tuh, ya bocor. Tapi saya coba belajar untuk mengajar bagaimana kita ini harus hidupnya sederhana, menikmati. Jadi nggak mudah melakukan itu. Kita melihat pada pribadi Yesus. Yesus merendahkan dirinya dari surga yang mulia, dia turun mengosongkan diri menjadi manusia. Waktu dia hadir di tengah-tengah manusia di tengah dunia ini, kehadiran dia di tempat yang hina. Dia nggak dilahirkan di istana yang megah dan mewah. Waktu dia mau lahir pun dia ditolak di tempat penghinaan, nggak ada tempat bagi dia. Dia dihadirkan ada di kandang domba.
Waktu dia hadir berkarya di tengah dunia ini, dia ditempatkan di sebuah keluarga yang sederhana. Yesus bisa milih nggak sebetulnya ya, aku mau jadi anak seorang yang serba punya jabatan, tempat yang mewah, bisa aja. Tapi Yesus dilahirkan di keluarga anak seorang tukang kayu. Tapi ini setelah lakukan dia mengosongkan dirinya, bahkan nggak sampai hanya di sana. Di ayat berikutnya dikatakan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Yesus terpuji, dia menyelesaikan apa yang Bapa mau buat kehidupan dia. Dia mati di atas kayu salib. Nah, apa yang Yesus peroleh dari ketaatan seperti itu? Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi, bertekuk lutut, takluk pada kuasa Yesus itu. Jadi kita boleh bersyukur hari ini. Marilah kita lihat kembali akan keberadaan diri kita sebagai seorang yang telah ditebus di dalam Yesus. Apakah kita mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada peran kita ini? Peran kita sebagai seorang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Siapa yang selama ini menjadi contoh teladan buat hidup kita? Jadi dua hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama itu jalanilah peran yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita dengan setia dan taat. Sampai berapa lama? Sampai seumur hidup kita. Karena jika kita menjalankan peran itu dengan baik, dengan taat dan setia, itu akan mendatangkan berkat besar buat hidup kita. Kalau seorang bisa menjalankan peran dalam hidup berkeluarga, warga boleh tetap langgeng, hanya maut yang memisahkan. Jadi berkat nggak buat keluarga? Berkat luar biasa, ya, luar biasa. Baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitar. Sebaliknya, jika kita melalaikan peran itu, kita tidak setia pada peran yang kita harus jalankan, akan bawa-bawa kehancuran dan kematian. Baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain di sekitar kita. Yang mana mau kita pilih? Kalau kita masih ditempatkan ada tengah-tengah keluarga, jalankan peran itu sampai akhir. Sebagai suami, jalankan peran itu sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebagai seorang istri, jalankan peran itu sebagai seorang istri yang bertanggung jawab, setia. Kalau kita lalai, hancur ya. Korbannya siapa? Diri sendiri, orang lain. Kalau seorang suami tidak lagi menjalankan peran dengan baik, dia mulai berselingkuh, dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, keluarganya akan hancur. Terjadi perceraian, anak-anak jadi korban ya? Korban. Kasihan kalau saya lihat ya, kehidupan anak-anak yang orang tuanya itu bercerai, kasihan sekali. Pernah lihat Bapak Ibu kalau lihat keluarga yang orang tuanya bercerai? Kasihan sekali anaknya, hancur hidup anaknya. Kita dihadirkan di dalam gereja di tempat ini. Jalankan peran itu dengan setia dan dengan taat. Kalau kita lalai, berdampak bagi hidup kita bergereja. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, mari kita lihat kepada diri kita masing-masing dan kita katakan, Tuhan, aku mau belajar seperti Kristus itu. Tidak lagi hidup di dalam kesombonganku, keangkuhanku, tapi aku mau belajar mengosongkan diri.
merendahkan diri, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kami berkenan Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Kami bersyukur buat peran kami yang Engkau hadirkan, baik kami di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai seorang anak. Biarlah kami menjalankan peran itu dengan taat dan setia. Ketika kami dihadirkan di sebuah pekerjaan, kami pun juga mau taat dan setia menjalankan peran kami di perusahaan yang terjadi. Ketika kami dihadirkan di dalam sebuah gereja, kami juga mau setia dan taat menjalankan peran kami sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang jemaat di tengah gereja-Mu itu. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengar hari ini boleh kami maknai dan kami jalankan dalam hidup kami. Kami boleh belajar seperti Kristus, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam kami akan berinteraksi satu dengan yang lain, khususnya dalam hidup kami bergereja. Siapapun yang Tuhan hadirkan dalam persekutuan kami di gereja ini, mereka bukan menjadi musuh kami, tapi mereka adalah saudara, mereka adalah sahabat kami. Meskipun ada gesekan, ada benturan, tapi tidak membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang bermusuhan satu dengan yang lain. Tuhan, kami terus berdoa untuk masa depan dalam hidup kami bergereja. Biarlah Engkau akan terus memimpin, Engkau memberkati gereja ini, boleh terus bertumbuh, berkembang, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami juga serahkan beberapa jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh, yang sakit, Kau terus yang akan berkarya melalui sakit yang sedang diderita, sehingga kuasa-Mu boleh nyata dialami oleh setiap jemaat. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika kami akan melaksanakan pemilu di tahun 2024. Biarlah Engkau kiranya menolong sehingga apa yang menjadi cita-cita bagi bangsa ini untuk membawa kehidupan masyarakat ke arah yang jauh lebih baik, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, biarlah itu boleh terwujud melalui pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami untuk 5 tahun ke depan. Kami juga menyerahkan untuk gereja induk kami GKI Agape yang sekarang ini dalam tahap penyelesaian renovasi. Biarlah Engkau juga kiranya akan memberkati dan juga mencukupkan segala dana yang dibutuhkan dalam proses renovasi itu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakan doa ini seperti doa yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan meresponsnya dengan menaikkan pujian dari MKB 349. Tuhan, kami mengucapkan sekali lagi hadirat mulia Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga Tuhan juga memberikan kami berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dikenang di hadapan-Mu Bapa dan dipakai untuk gereja di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati setiap kami sekalian pada hari ini. Biarlah Tuhan kami berhidup semakin serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lagu pemutusan Doxology. Puji Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Ien Yehova Cehukeni Paukuni, Ien Yehova serta kalian kuang cauni Ceen Keni, Ien Yehova Siani yang lian sini pingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdiri, kita akan mendengarkan pengumuman dari si persekutuan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Saya mewakili seksi persekutuan ingin memberikan informasi. Jadi mulai minggu depan, atau lebih tepatnya mulai ibadah di hari Minggu depan,